Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mengapresiasi sebuah naskah drama yang berjudul Opera Kecoa, karya N. Riantiarno. Naskah ini ditulis dan dipentaskan pertama kali pada tahun 1985. Pertama, bagian sinopsis. Naskah drama Opera Kecoa bercerita tentang kehidupan masyarakat marginal yang menjadi gelandangan, bandit, pelacur, dan banci untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berawal dari Roima yang memiliki seorang kekasih bernama Julini yang merupakan seorang waria. Naskah drama ini menggambarkan kehidupan yang kontras antara masyarakat bawah dan masyarakat yang memiliki jabatan atau masyarakat atas. Para pelacur, banci maupun yang lainnya hidup dengan penuh canda dan tawa untuk menutupi luka hati mereka yang sebenarnya terpaksa melakukan pekerjaan hina. Roima yang pada dasarnya adalah laki normal mulai menyukai Tuminah yang merupakan seorang primadona pelacur yang ada di komplek pelacuran. Kehidupan yang hina terus membuat mereka dalam keadaan sulit, harus digusur berkali-kali dan harus memilih terbakar atau dibakar oleh program yang dibuat oleh pejabat. Di bagian tema yang diangkat dalam Opera Kecoa adalah penelantaran kelas bawah. Ini terwujud melalui pernyataan korupsi dan perendahan kelas bawah. Penelantaran kelas bawah dimulai di babak kedua. Kejadian-kejadian yang menjelaskan penelantaran kelas bawah. 1. Ketika Roima masuk membawa mayat Zulini, Roima teriak bahwa nasib telah melempar dia ke got dan sampai tua dia akan tetap ada di dalam got, berhampitan dengan kutu dan kecoa. Tarsih digusur dari rumah atau tempat pelacuran miliknya oleh petugas satpam. 3. Pemerintah meminta pajak pendapatan sebesar 17%, PPN 30%, dan pajak kenikmatan 20%. Kemudian latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Berikut ini latar tempat yang ditemukan dalam drama Opera Kecoa. Latar tempat yang terdapat dalam drama Opera Kecoa ini sangat beragam dan dimunculkan secara tersurat atau langsung. Mengambil latar tempat di ibu kota Jakarta yang memiliki dua sisi, yaitu Jakarta untuk orang-orang miskin dan Jakarta untuk orang-orang yang berkuasa. Latar tempat drama ini ditunjukkan melalui setiap narasi dalam naskah, dan apabila drama ini dipentaskan, maka latar tempat ditunjukkan dari pergantian babak. Contohnya sebagai berikut. Kemudian latar tempat juga disampaikan pada dialog seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu latar waktu. Latar waktu drama Opera Kecoa secara luas diketahui terjadi pada tahun 1985 dengan adanya dialog tokoh yang ditunjukkan pada gambar berikut. Berikut ini daftar latar waktu secara sempit yang ditemukan dalam drama Opera Kecoa. 1. Siang hari, 2. Larut malam, 3. Hampir malam, 4. Sore-sore. Latar waktu dalam drama ini disampaikan secara langsung pada dialog dan narasi naskah drama. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian alur. Drama Opera Kecoa memiliki alur campuran. Drama ini diawali dengan peristiwa di masa yang akan datang, kemudian diceritakanlah rangkaian peristiwa secara runtut dari awal sampai akhir. Alur cerita dimulai dengan mengenalkan konflik, yaitu orang-orang miskin yang selalu dipinggirkan oleh kaum pejabat. Kemudian terjadilah peristiwa di masa yang akan datang, yaitu saat Roima masuk membawa mayat Julini. Babak ini memberikan pengenalan sedikit saja. Setelah itu diceritakanlah kembali rangkaian peristiwa yang terjadi pada Roima dan Julini saat mereka berada di Jakarta, hingga akhirnya Julini mengalami kematian. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Julini. Julini adalah seorang waria dan pacar Roima. Karakternya sangat feminim, namun ia masih berani berbicara terbuka tentang seks seperti layaknya laki-laki jika berbicara. Oleh karena itu, dia populer dengan pekerja seks komersial. Seperti dalam teksnya. Yang kedua, Roima.
Roima ini adalah pacar Julini yang juga memiliki perasaan untuk Tuminah. Karakternya galak dan kadang pemalas. Seperti dalam teksnya, Roima. Atur bagaimana baiknya. Aku sudah punya rencana sendiri. Pergi dulu, nanti balik lagi. Roima bergegas pergi. Asnah, pacar, galak amat. Yang ketiga, Tarsih. Tarsih adalah seorang wanita tunasusila yang sudah lama dan cukup ahli bekerja dalam bidangnya atau pelacur. Karakternya keras hati dan tidak percaya kepada teman karena seringnya dikhianati. Dulunya dia juga seorang pelacur, seperti dalam teksnya. Tarsih. Tidak, Tum. Kita sekarang harus tahu jelas tujuan orang, biarpun dia itu teman kita sendiri. Yang keempat, Tuminah. Tuminah ini adalah pegawai Tarsih yang sering melayani pejabat. Karakternya penyabar, pekerja keras untuk mendapatkan uang agar tidak digusur, dan sangat pintar dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti dalam teksnya, Roima. Biar aku yang bicara, kalau ada apa-apa, aku akan melindungi kamu. Tuminah. Roima, memegang tangan Roima. 5. Pejabat. Pejabat ini kedudukannya cukup tinggi. Karakternya sangat suka bermain dengan pelacur, terutama Tuminah. Karena ia merasa pernikahan dengan istrinya hanya sebuah formalitas. Seperti dalam teks, pejabat. Yang penting, dana kredit itu akan keluar dengan segera kan? Kami sangat membutuhkan loh, kamu. Pasti. But, one for me, one for you. Masing-masing 5%, bagaimana? 6. Kumis. Kumis ini adalah pemimpin kelompok bandit. Karakternya kasar, namun ia masih bisa menyayangi orang lain, terutama Tuminah. Kumis. Tuminah, kamu memang perempuan pintar. Rayuan gombal Mas Kumismu ini tidak pernah mempan. Padahal kalau ingat masa lalu, waktu perawananmu jadi nyamikan gua, waduh, pengalaman sulit dilupa. Kenikmatan luar biasa. Ketujuh, tukang sulap. Orang yang menjual obat anti kecoa. Karakternya, ia sebagai penjual obat, namun obat yang dijualnya tidak laku. Tukang sulap. Saudara-saudara, jangan anggap saya sinting, saya serius. Mengingat keadaan kita juga sudah serius. Kecoa, saudara-saudara, kecoa. Yang kedelapan, para pekerja seks komersial. Dalam naskah drama tersebut terdapat 6 pekerja seks komersial yang menjadi tokoh kecil di opera kecoa. Seperti dalam teks. 9. Aparat. Aparat ini diwujudkan dengan beberapa tokoh, yaitu Satpam 1, Satpam 2, rentenir, petugas. Seperti dalam teks. 10. Asnah, wanita tua yang berasal dari Padang. Karakternya sangat khas dengan bahasa ibunya dan tidak takut terhadap rentenir. 11. Tibal. Tibal ini adalah orang yang pernah dekat dengan Julini. Ke-12, Blacky. Blacky ini sebagai asisten kumis. Setelah mengapresiasi naskah drama opera kecoa, amanat yang dapat ditemukan antara lain 1. Apapun pekerjaan yang dilakukan, tujuan utama setiap manusia adalah untuk hidup dalam kebahagiaan. Yang kedua, Tuhan memberikan banyak jalan kehidupan dan tidak semua kehidupan berjalan dengan baik-baik saja. Yang ketiga, di tengah kehidupan yang terlihat gemerlap dan penuh penghargaan, terdapat kehidupan kotor yang saling memanfaatkan. Yang keempat, di atas langit masih ada langit.
Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari drama opera kecoa ini. Kelebihan yang pertama yaitu terdapat unsur kritik sosial politik yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Sosok pemimpin yang seolah memihak rakyat, padahal kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Lalu yang kedua, menceritakan kehidupan orang yang dianggap tunasusila dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga mampu mempengaruhi pandangan pembaca. Orang-orang miskin, kaum waria, dan PSK yang dianggap bak kecoa dan tidak berguna. Lalu yang ketiga, pesan dalam cerita tersebut mencakup semua kalangan, mulai dari kalangan pejabat tinggi, menengah, hingga yang paling bawah. Lalu ada pula kekurangan dalam drama opera kecoa ini. Kekurangan yang pertama yaitu terdapat dialog percakapan yang menggunakan bahasa daerah tanpa ada transliterasinya. Lalu yang kedua, banyak ditemui kalimat percakapan yang cenderung kasar. Terakhir, tentang penulis naskah. Nama yang dipakai Enrian Tiarno. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 6 Juni 1949. Bergabung dengan Teguh Karya dan ikut mendirikan Teater Populer 1968. Mendirikan Teater Koma 1 Maret 1977 hingga 2006. Menggelar sekitar 111 produksi panggung dan televisi. Sekian presentasi naskah drama kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.